Di daerahmu pasti udah banyak baliho capres ataupun caleg yang terpasang di pinggir jalan kan? Ada yang terpasang di tiang listrik, di pepohonan, atau bahkan di tengah trotoar. Sebenarnya aturan pemasangan alat peraga kampanye kayak gini gimana sih? Kita bahas. Berbagai cara kampanye udah mulai nih dilakukan sama capres ataupun caleg. Karena pemilu 2024 emang udah masuk masa kampanye sejak 28 November 2023 yang lalu. Sesuai aturan, masa kampanye ini berlakunya 75 hari hingga 10 November 2023 atau 4 hari sebelum pemungutan suara. Dan kalau misalkan nih Pilpres terjadi 2 putaran, maka kampanye ditambah harinya hingga 22 Juni 2024. Hitungan jumlah hari itu ada di dalam jadwal yang dirilis lewat PKPU nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilu 2024. Jadi guys, kampanye pemilu ini sifatnya terbuka, alias bisa diikutin sama peserta pemilu dan masyarakat umum. Emang ada ya pihak-pihak yang gak dibolehin ikutan kampanye? Jawabannya ada pihak-pihak yang emang gak dibolehin. Listnya lengkap di pasal 280 ayat 2 Undang-Undang Pemilu. Selain kepala dan perangkat desa, ada sejumlah pejabat lainnya yang dilarang ikut kampanye, seperti Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Gubernur Bank Indonesia, dan Direksi Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, termasuk aparatur sipil negara, anggota Tentara Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia. Selain pihak yang dilarang itu, cara kampanye yang boleh dilakukan itu gimana sih? Apakah hanya dengan datang terus orasi aja? Jadi guys, cara penyampaian kampanye itu bisa dilakukan berbagai cara, mulai dari pertemuan antarmuka, hingga pemasangan iklan, cetak ataupun daring, debat paslon, dan melakukan kegiatan lainnya selama nggak melanggar aturan. Termasuk pemasangan alat peraga semacam bendera, spanduk, ataupun baliho. Nah, ngomongin alat peraga kampanye, pemasangannya juga nggak boleh asal. Menurut PKPU nomor 15 tahun 2023, ada beberapa lokasi yang emang dilarang buat dipasangin alat peraga kampanye. Mulai dari misalnya fasilitas pemerintah, tempat ibadah, gedung sekolah, rumah sakit, jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, serta taman dan pepohonan. Kalau sampai ada yang melanggar tempat yang dilarang untuk kampanye ini, ada sanksinya loh, lewat pasal 521 Undang-Undang Pemilu, yaitu ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta. Dan yang terpenting, alat peraga kampanye itu wajib dibersihkan H-1 sebelum pemungutan suara oleh peserta pemilu. Apakah cuma itu aja yang diatur? Tentu aja enggak. Soalnya materi penyampaian dalam hal kampanye juga nggak boleh asal. Misalkan, mempermasalahkan dasar negara Pancasila hingga UUD 1945. Nggak boleh juga menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan sebagai lokasi kampanye. Termasuk menjanjikan atau memberikan uang kepada peserta kampanye pemilu. Nah, kalau soal materi kampanyenya meliputi beberapa hal. Mulai dari menggunakan bahasa Indonesia yang sopan, memberikan info yang bermanfaat, nggak menyerang pribadi atau kelompok tertentu, dan tidak bersifat provokatif. Yang pasti isi kampanyenya meliputi visi dan misi, program, hingga citra diri yang mencakup nomor urut dan foto. Udah jelas kan aturan dan larangan selama proses kampanye pemilu? Makanya jangan sampai nih ada kecurangan yang bikin pemilu kita nggak fair. Soalnya menurut data Bawaslu,
Pada pemilu 2019 yang lalu, ada catatan terdapat 6.200-an kasus dugaan pelanggaran pemilu. Data itu diambil sejak masa kampanye pemilu dimulai pada September 2018. Banyak kan? Makanya kalau sampai kamu ngelihat ada yang melanggar aturan kampanye nih, jangan ragu buat laporin ya. Kamu bisa akses laman Sigap Lapor untuk lebih jelasnya. Seenggaknya kita bisa bantuin Bawaslu lah jadi wasit pemilu biar pelaksanaannya berjalan adil. Untuk semakin memudahkan peringatan dini, Bawaslu bahkan udah ngeluncurin Indeks Kerawanan Pemilu atau IKP 2024 nih guys. IKP ini semacam sistem buat memetakan potensi kerawanan dalam penyelenggaraan pemilu. Ini juga jadi parameter buat ngukur sehat atau enggaknya pesta demokrasi di Indonesia. Dalam data IKP 2024, terungkap nih beberapa provinsi masuk dalam potensi kerawanan tinggi seperti Jakarta dengan skor 88%, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Jawa Barat, hingga Kalimantan Timur. Duh, kalau di daerahmu rawan pelanggaran kampanye pemilu juga nggak nih? Yuk bareng Indonesia Baik, bikin Indonesia jadi lebih baik.